Di mana ya? Oketemu. Orang-orang di kota ini benar-benar kreatif. Halo. Pesanan Anda sudah sampai. Ku bikin matamu hilang. Cepat pergi. Jangan ganggu urusan pentingku. Jiang Shan. Aku banting tulang buat ngidupin Kamu berani-beraninya. Ini suami gagal yang kamu maksud itu, ya? Suami apaan ini? Kamu pikir dia pantas? Kamu selingkuh malah merasa benar? Keluar Camus. Keluar sekarang. Hah? Gue belum cari lo? Lo malah datengin gue, ya? Tuan Wang, jangan kotori kakimu. Ayo kita pergi. Namaku Wang Chaotian. Aku adalah CEO Wang Group di kota musim semi. Wang Wanyuan adalah ayahku. Tidak terima? Datang saja cari aku. Otidak. Salah gambar. Sistem pemalikan siap dimasukkan. Siapa yang berbicara? Sistem pemalikan dimasukkan. Aku dengar halusinasi. Lin Xiao. Kamu siapa? Barani Baraninya Tidak Hormat pada Raja Neraka. Raja Neraka. Aku ayahnya Raja Neraka. Kamu? Aku bikin kamu habis. Sistem balikan situasi memutuskan kesukaan Raja Neraka padamu Raja Yan. Aku yang menghajarnya. Bocah yang tidak tahu diuntung. Kamu minggirlah. Lin Xiao. Aku datang kali ini untuk memberitahumu. Seharusnya kamu mati hari ini. Tapi karena kelalaianku, aku telah menanamkan sebuah sistem padamu. Sekarang, aku harus mengambil kembali sistem itu. Tapi sebagai kompensasi, aku tambahkan 10 tahun umurmu. Mati. Mati itu seluruh keluargamu. Sistem pemalikan arus menetapkan kesukaan Yama bertambah 10. Bocah. Apa aku terlalu kasih muka ke kamu ya? Siapa kasih muka ke siapa? Siapa kasih muka ke... Kebetulan aku lagi cari tempat buat melampiaskan amarah. Kamu malah datang sendiri ya? Benar-benar muda dan berbakat. Orang tua. Kamu ada pendapat? Sistem deteksi tindakan terbalik menilai, In Lucy menambah rasa hormat padamu 500 poin. Terima kasih atas pukulan, Tuan Penolong. Jika Tuan Penolong tidak keberatan. Saya bersedia menganggap Anda sebagai ayah. Astaga. Ini halusinasi, aku punya sistem. Kurir makanan, penampilannya. Sistem berlawanan ini luar biasa, kurir makanan sungguh hebat ya. Kurir makanan, kamu? Kamu beneran dewa kematian? Jelas aja iya. Tadi kamu bilang, kurir makanan, kamu mau ambil kembali sistemku. Hei, Lin Xiao, buruan balik ke kantor. Anjing tua itu mulai kambuh lagi. Si Li Chongqing ITU. Karena dia kenalan di perusahaan, jadi manajer. Dia selalu semena-mena.
Lihat aja, hari ini gue akan ajarin kamu gimana caranya jadi anjing. Lin Xiao, kenapa belum datang? Zhao Zhen, tanya dia, apa dia udah nggak mau kerja? Manager Li, tenang dulu. Saya telepon Lin Xiao, dia antar makanan. C'est ya canne de sac dialagi. Aduh, akhirnya kamu datang juga, ya. Cepetan minta maaf ke manajer Li. Ada apa sebenarnya? Grup Chuncheng ingin investasi di perusahaan, Tuan Wang tersinggung, sehingga departemen terdampak. Grup Chuncheng tarik investasinya. Lin Xiao, kamu datang ke sini sekarang juga. Kamu habis, bro. Jaga diri baik-baik. Bilang, kamu buat masalah sama Tuan Wang, kan? Betul, itu aku. Ada APA? Ternyata emang kamu. Anak ini kepala batu sekali. Kurir buat masalah sama Tuan Wang. Kurir. Kali ini, aku rasa Lin Xiao benar-benar tamat. Masih berani ketawa? Kurir yang buat masalah sama Tuan Wang itu kerugian perusahaan. Kerugian yang harus kamu tanggung semuanya. Kali ini Lin Sik tamat. Li anjing, kurir. Aku sudah kasih mukamu, kurir. Bro. Kurir, gila. Kurir. Habis sudah? Lin Xiao berani pukul manajer Li. Manajer Li itu kan sepupu kandung istri ketua dewan. Di industri ini, Lin Xiao mungkin gak bisa bertahan lagi. Bahkan kalau istri ketua datang, aku masih akan menampar ketua. Bro, ini bukan saatnya kamu sok jago. Cepat ikut aku. Berhenti. Peng Lin. Kamu bikin masalah sebesar ini, gimana orang bisa jelasin ke perusahaan? Sekarang baru tahu kan? Harus bagaimana menjelaskannya? Bang Lin, nggak nyangka kau sebaik ini sama aku. Kamu itu kayak orang tuaku yang kedua. Percaya deh. Tenang saja, percayakan semua sama aku. Semuanya ada di tangan adikmu ini. Ayo, bro, kerja dulu. Bukan kamu. Aku. Aduh, ini apa sih sebenarnya? Kakak Lin, kalau ada apa-apa jangan lupa telepon aku ya. Lihat-lihat apa? Udah jam berapa nih? Cepet pesen makan atau kerja. Ini adalah kehormatan tertinggi yang diberikan kakak Lin pada aku. Masih bilang mirip Wu Yanzu dari Chuncheng. Biar aku lihat, kayak gimana sih kamu sebenarnya. Sugas. Halo, ini pesan antar Anda sudah sampai. Jiangshan. Jiangshan. Lin Xiao, gimana kamu tahu aku di sini? Kamu muka tebal ya, terus ngejar aku. Pesan antar. Ini, Wu Yanzu dari kota itu pasti yang Marga Wang, kan? Ya ampun, emang muka tembus tembok deh. Cepetan pergi. Pesanan antarnya tak. Lebih. Kalau tidak, biar Wang Xiao tahu, kamu akan dihajar Siapa yang berani memaki aku? Wang Xiao. Ada 2 bodyguard di sini. Belum bisa menampar dia sementara. Pengantar makanan? Oh, ternyata kamu orangnya. Dia memaki aku apa tadi? Wang Xiao. Gue kasih tahu, jangan tersinggung. Si Lin Xiao itu bukan cuma gangguin gue, tapi juga bilang lo muka tembok, mirip setan, kayak kurir. Kurir. Masih berani ngaku-ngaku kayak Itu semua kata-kata lo simpan di hati, kan? Beneran dia bilang gitu? Semua itu gue, kurirnya, dengar. Masa bohong? Dasar anak miskin, gue biarin Tuan Wang hajar lo sampai setengah mati. Kita lihat lo masih Anak kecil, HMPH. Karena lo pinter banget ngejilat, hari ini gue bakal kasih maaf lo. Tapi nanti kalau pesan makanan, jangan lihat kamu lagi, kalau enggak. Ketemu, pukul sekali. dengar enggak? Wang Xiao, kamu serius? Kamu gampangnya melepas dia? Besok, itu ulang tahun ayahku. Aku harus persiapkan semuanya. Mana sempat urusin makanan pesan atau ngurus kutu busuk kayak dia.
Besok ulang tahunnya Wang Milionaire. Wang Chao Tian, Kurir Makanan. Besok pasti menjadi hari tak terlupakan. Layanan antar. Tuan, malam-malam jogging itu berbahaya. Bahaya apa? Aku cuma pengen. Lari sendiri tenang. Kalian ngikutin aku terus. Nggak capek apa? Tuan, Calo Dipingir Jalan Ada Orang Sambuni di Semak-Semak Lalu Menyerang. Untung jika dia pakai tangan kosong. Tapi bagaimana kalau bawa tongkat baseball dan hanya memukul kaki? Aduh. Ngawur aja kamu. Masih cuma pukul kaki, nggak pukul di kota musim semi, siapa berani sentuh rambutku? Jutaan? Kasih nyali, aku kasih tahu, diam di situ, jangan bergerak. Siapa yang ikuti aku lagi, bakal aku marahi. Gila. Raja Jutaan. Aku sudah lama menunggumu. Anak dari mana ini, berani cegat jalan Raja Jutaan, mau mati? Jangan banyak omong, rasakan ini. Tadi katanya nggak kena kepala. Kamu terlalu keras. Hey! Wang Jutan. Bangun Wang Jutan. Tuan Ruma Adamazala. Tuan Ruma. Tankabdia. Kesalahpahaman. Tuan Ruma. Kamu yang menyerang kepala keluarga Wang. Hari ini Yesus tak bisa melindungimu. Hukum mati dia di tempat. Semua berhenti. Pergi. Kalian semua, mundur. Bocah, habis kau. Ketegazan Tuan Kami Terkenal di Kota Musim Semi. Aku mau lihat apa yang bisa. Saudaraku. Bangun. Saudaraku. Bakti sebesar ini, gimana aku bisa balas budi? Gini aja. Kamu anggap aku sebagai kakak angkatmu. Namaku Wang Jutaan, di kota musim semi ada aku. Aku nggak bakal biarin kamu menderita sedikit pun. Gimana, adik? Kakak angkat. Iya. Sepertinya, tenaga ini masih kurang. Kalau gitu biar aku bantu. Baik. Tuan, anak muda, kamu tamat. Wang Yutan, APA yang telakulaku. Begitu besar keberuntungannya. Hidup ini, saya puas meski mati. Aku mengakuimu sebagai kakakku. Aku adalah adikmu. Nyawa Wang Jutaan ini milikmu, kakak. Apa? Jutaan, Kakak besar. pemahamanmu ini masih belum cukup. Aduh. Jika Anda tidak keberatan, saya ingin mengangkat Anda sebagai ayah angkat. Begitu baru benar. Ayah angkat. Ini undangan pesta ulang tahun saya. Hanya ada satu di kota musim semi. Mohon ayah angkat sudi menghadirinya. Karena anak angkatku begitu tulus mengundangku. Akan kuusahakan datang. Terima kasih, ayah angkat. Terima kasih banyak. Beranti. Apa-apaan ini? Jelas-jelas kau tidak menghormati aku. Wang sejuta. Bagaimana bisa kau bilang terima kasih padaku? Aku ini ayah angkatmu, ucapan itu membuatku tak nyaman. Cepat pergi. Iya betul. Kayak gitu nada dan sikapnya. Kalian semua Pergi. harus datang ya. Hahaha. Besok pesta ulang tahunku, tamu istimewa hadir. Jangan berlaku buruk. Ingat enggak? Pasangan mesum. Sampai jumpa besok. Wah. Orang kaya memang tahu cara menikmati hidup. Pesta ulang tahun kepala keluarga Wang, orang luar dilarang masuk. Kasih aku kertas jelek buat apa? Aku kira ini undangan. Bukan. Kamu nggak kenal benda ini? Buka mata anjingmu dan lihat jelas. Ini undangan asli keluarga Wang. Kalau pintar, cepat pergi dari sini. Kelihatannya. Harus bertindak, kurir makanan. Haha. Pesta ulang tahun kepala keluarga Wang, kamu masih berani bertindak? Sepertinya kamu bosan hidup, ya kan? Kamu. Kenapa kamu sebaik ini padaku? Oh.
Masih ada yang lebih baik lagi. Ayah angkat, setelah masuk jangan sampai orang tahu kalau undanganmu palsu. Ada apa-apa panggil saya, biar saya yang tangani. Ayah angkat benar-benar tampan dan gagah sekali. Ada apa ini? Mungkin di kehidupan sebelumnya. Saya sudah sangat beruntung ya. Sekretaris Hu, ada apa mencariku? Ketua menyampaikan bahwa pemegang undangan ini adalah tamu undangan pribadinya. Tamu dengan tingkat kehormatan tertinggi, jangan sampai bertindak sembrono. Ayah angkat. Wah, sungguh mega. Memang keluarga Wang beda, ulang tahun saja mengundang begitu banyak tokoh besar. Direktur Liu dari bank pertama. Bos real estate Tuan Wan, direktur utama dan istri direktur perusahaan kami. Kurir, hari ini begitu banyak. Hari ini Harus cari kesempatan baik untuk membangun hubungan. membangun hubungan. Ayahku bilang, hari ini ada tamu yang sangat terhormat akan datang. Kamu harus tampil baik, jangan buat aku malu, ya. Kalau sampai Direktur Wang segitu menghormatinya, apa mungkin tamu dari ibu kota? Lin Xiao. Kenapa kamu, pecundang? Kurir, Apa kamu lupa apa yang aku bilang padamu? Lin Xiao, jadi pengikut berani. Bahkan pesta ulang tahun Direktur Wang berani kamu selundupi, kurir. tidak bisa, sekarang bertindak. Kurir, Pukul saja pasangan busuk. pukul pas. Semua orang penting ini. Mungkin jadi sulit diurus. Iya, gimana kamu bisa masuk sini? Anak angkatku yang undang aku. Kenapa? Anak angkat? Tuan Wang, jangan percaya dia. Dia tidak punya anak angkat. Kamu cuma nempel sama aku supaya bisa masuk. Tuan Wang, usir dia. Tuan Wang, aku saranin kamu pikir baik-baik. Anak angkatku itu bukan orang yang bisa kamu lawan. Aduh. Anak angkatmu hebat. Kurir makanan. Anak angkatnya di mana? Oh, disembunyiin di kantong kamu, ya? Hahaha, ayo sini. Semua, aku kenalin dulu, ya. Ini mantan pacar istriku. Dia ini orang yang luar biasa. Kerjaannya apa, sih? Oh, kurir makanan. Hahaha. Selama ini, kayaknya kirim makanan bikin kamu kaya, ya? Kurir makanan, kan? Sebentar lagi pasti jadi jutawan nih. Kurir makanan kok bisa masuk sini? Apa Tuan Wang mau pesan makanan untuk jamuan kita? Direktur Liu, orang kan udah bilang. Itu anak angkatnya. Dia Yonggandang ke sini. Kamu dari tim Li Changsheng, kan? Kudengar beberapa hari lalu berani mukulin dia. Apa kamu yang mukul adikku? Siapa yang kasih kamu keberanian? Sayang, pecat dia sekarang juga. HMPH. Berani pukul atasan, jelas bukan orang baik ya. Saya umumkan, kamu dipecat. Siapa dia? Betul-betul tidak pantas. Lin Xiao. Kamu lihat itu, kan? Lihat, tidak ada yang menyambutmu. Dan anak angkat kesayanganmu itu, sekarang jadi pengecut, bahkan tidak berani keluar. Camus. Mending segera pergi. Sebentar lagi ayahku datang, kamu gak bakal bisa pergi. Lin Xiao, aku sedikit bisa memahami perasaanmu. Aku nggak cuma pengikut setia. Tapi kalau kamu menyinggung Tuan Wang, kamu masih bisa hidup. Kalau melawan Direktur Wang, nyawamu pasti nggak selamat. Cucu baik, ngomong kayak gitu sama kakek angkatmu. Kayaknya sih kurang berbakti ya? Benar-benar gak tahu diri. Satpam, Tuan muda, ada instruksi? patahkan kakinya, lalu lempar keluar. Siap, Tuan Muda. Ayah angkat. Ayah angkat. Putra angkat yang kamu sebut itu. Jangan-jangan ini. Satpam bau ini, ya? Kurir makan. Aku terlalu memandang tinggi kamu. Pantas saja bisa masuk ke sini, bersekongkol dengan Satpam. Tuan Wang, Satpam di rumah kita juga nggak becus ya. Berani banget kamu. Hah?
Kucing atau anjing sembarangan dibolehi masuk? Tuan muda kecil. Ayah angkat saya punya undangan khusus yang dibuat langsung oleh Tuan Besar. Apa? Undangan khusus? Saya dengar dari Pak Wang, undangan khusus itu cuma ada satu, kan? Iya, betul. Kok anak ini bisa punya undangan khusus dari Pak Wang? Jangan-jangan dia itu anak bangsawan yang menyembunyikan identitasnya. Nggak mungkin. Saya paling tahu tentang dia. Dia itu orang nggak berguna yang tidak punya apa-apa. Miskin, diri sendiri nggak mampu hidup. Gimana mungkin anak bangsawan tersembunyi? Jangan asal ngomong. Identitas ayahku itu sangat terhormat. Gimana mungkin undangan khusus diberikan ke kurir kayak dia? Satpam, kamu bego? Bohong aja nggak bisa bikin alasan masuk akal. Tuan Wang, suruh dia keluar. Kamu, kemasi barangmu dan pergi. Kekokesayang. Undangan ini, kamu kenal, kan? Ini asli. Singu, Singu, Singu. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Undangan ini pasti kamu curi. Tuan muda Wang, cepat tangkap kedua pencuri ini. Jangan khawatir, ayah angkat. Selama aku di sini, aku tidak akan biarkan siapapun menyentuhmu sedikit pun. Keterlaluan. Itu siapa? Tuan muda, ada yang perlu saya lakukan? Urus dua bajingan ini. Setelah selesai, ketua tim keamanan akan jadi milikmu. Siap. Ayo, serang. Aku mau lihat siapa yang berani sentuh ayah angkatku. Ayah, akhirnya datang. Dasar sampah ini. Dia bekerja sama dengan petugas keamanan mencuri undangan khusus. Dia bikin masalah di pesta ulang tahun Anda. Ini bakal bawa sial buat Anda. Benar, Paman Wang. Lin Xiao juga menghina Anda. Dia bilang kamu tuh udah tua bangka. Tiap hari nongkrong di klub malam mejar cewek, kiri kanan dikelilingi cewek, emang dasarnya buaya darat. Memang dia yang bilang. Anak ini habis sudah. Pak Wang kan terkenal dingin dan kejam. Kenapa harus cari gara-gara dengan anak sulung keluarga Wang, ya? Untung kita udah pecat dia, kalau enggak, kita juga bakal ketularan sial karena sampah itu. Pak Wang, tolong kasih dia kesempatan hidup. Adik saya masih nunggu dia minta maaf. Lin Xiao. Hari ini bisa dibilang worth it buat kamu. Sampai-sampai ketua Wang Group langsung turun tangan di depan banyak kalangan elit untuk urus kamu. Keluar saja kamu. Bisa dibanggakan seumur hidup. Tapi nggak benar jadi manusia, malah belajar nyolong. Sekarang aku rasa, keputusan paling benar adalah putus sama kamu. Menjijikan. Dedi ya. Jangan marah. Hal ini nggak usah Dedi turun tangan. Aku pasti bikin Dedi lega. Berhenti. Aku mau urus sendiri. Anak durhaka. Dedi, kenapa kamu pukul aku? Aku pukul karena kamu itu bodoh, buta hati. Ayah angkat. 1 juta, ya. Tenagamu kurang, ayo coba lagi. Ayah angkat, Baik, ayah angkat, beri aku petunjuk. Berani kamu pukul ayahku, aku akan hajar kamu. Ayah, kenapa kamu pukul aku? Bava dia pergi. Tampa dia zeratus kali. Siapa panyang menampanya, telan yangi, mandikan dia, dan suruh merangka kae kandang anjing untuk memberi makan anjing. Ayah, aku salah. Ayah baptis, apakah Anda puas? sangat puas. Ayo makan cepat. Aku sangat lapar. Maafkan aku, ayah baptis. Maksudmu ketua Wang? Mungkinkah memiliki kecenderungan masokis? Semakin dipukul semakin senang. Pelan-pelan, Jangan sampai dia danggar. Jangan-jangan orang tua ini benar-benar masokis. Gak bisa, aku harus coba. Paman Wang. Kamu ngapain? Camus.
Berani mukul aku? Suka gak? Sakit jiwa ya? Orang. Seret wanita ini kelua, pukul. 200 tamparan. Paman Wang, bukankah Anda suka ini, Paman Wang? Kamu yang suka itu. Aku tidak mau. Ayah angkat. Sampai harus repotkan Anda. Hehehe. Aduh. Wah, pas banget tenaganya. Saya hormat Anda. Tuan Lin. Hello. Saya wakil manajer umum dari grup Hongdae. Saya hormat Anda. Saya manajer umum grup Qianli. Ini kartu nama. Kalau butuh, hubungi saya. Pergi. Jangan ganggu ayah. Apa Wang 1 million kena? Kenapa Mangila dari bawah? Dari pengamatan Lau Wang, dia jelas. Manfatin anak muda. Mau nyuruh dia ngelakuin hal Benar, setelah selesai dipakai. Pasti dilempar but jadi makanan anjing. Dua orang ini, satu direktur bank, satu bisnis properti. Kedepannya ya, nggak akpes, pinjam uang beli rumah atau semacamnya. Pergi. Malam ini kita habisi mereka. Pesan antar. Aduh. Dendam ini pasti akan saya balas. Tuan Wang, ini saya. Saya Shan. Ah, Shan. Shan. Kenapa kamu juga jadi seperti ini? Bukan karena Lin Xiao pecundang. Gara-gara dia aku dipukul Paman Wang. Tuan Wang, kamu harus bantu aku balas dendam. Tenang saja. Aku banyak cara menghabisinya. Nanti, aku akan hubungi tokoh besar dari berbagai bidang untuk menghancurkan si pecundang itu. Adu. SST. Adu. Kalau Anda tidak menolak. Seya bersedia Mongonka, onda sebagai Ayanka. Seandainya dari awal kamu patuh sudah beres. Hahaha. Ayah angkat. Capekma, Istirahat dulu. Untung nggak ikut kumpul Tuan Wang. Kalo ikut. Pas Kesempatan kenal sama ayah angkat. Tuan Wang. Dia ngajak kalian kumpul-kumpul. Butte APA. Dia itu, nggak tahu deh. Dengar-dengar semua orang penting di Spring City pada datang. Pasti ada maksud nggak beres tuh. Kalian tahu nggak siapa yang ikut pergi? Tentu saja aku tahu. Wahai para paman dan saudara sekalian, hari ini kita kumpul di sini untuk melakukan sebuah hal besar. Lin Xiao si pengantar makanan itu berani-beraninya menginjak kepala keluarga Wang kita. Kita harus membuat dia lenyap dari kota Chun. Tuan Muda Wang. Dia cuma seorang kurir makanan. Perlu bikin keributan sebesar ini? Aduh, Paman Zhao. Kamu mungkin belum tahu. Gak tahu tuh si pecundang. Ngasih apa ke bapak hingga terpengaruh. Bapakku malah membelanya, terus membelanya. Cuma semut kecil saja. Gerakkan jari, dia bakal kacau balau. Tapi Tuan Wang, Restaurant Mua Diba Wang Group Kalian. nggak punya anggur bagus ya? Hah? Tuan Yao, selama bantu saya bereskan pecundang itu. Mulai sekarang semua restoran Wang Group pakai anggur dari Yo Winery Mu sebagai andalan. Deal. Setuju, kita anggap beres. Ini. Kenapa Direktur Liu dan Pak Wan gak datang ya? Adu. Pak Wang nggak usah khawatir. Di kota Chun, kita semua satu tim kok. Lin Xiao. Kali ini, aku akan buat hidupmu lebih menderita daripada mati. Ngumpulin banyak orang hebat buat lawan aku, pengantar makanan. Terlalu memandang tinggi. Tapi, Semakin banyak orang hebat yang kau cari, aku malah semakin senang. Oh iya, Lu Kessel. aku mau beli rumah dengan pinjaman. Bisa, kan? Tolong bantu saya atau saya juga tidak ingin menyulitkanmu. 0 uang muka. Cicilan 888 kali pembayaran. Bebas bunga 100 tahun, sudah cukup. Oke, saya urus sekarang. Tapi, ayah angkat, kekurangan uang? Bagaimana kamu sebagai anak angkat? Kamu direktur bank. Ayah angkat sampai kekurangan uang? Semua ini salah saya. Oh ya, ayah. Kyoto dalam 2 hari lagi. Akan ada lelang bisnis besar. Proyek ini berhasil diperoleh. Keuntungannya paling sedikit lebih dari 7 digit. Kalo onda bermina.
Saya akan bantu menginvestasikan dan saya juga, manajer beruang ikut lelang. Kenal dia. Seiya Yang Uruskan Jalan Mazuknya. Ternyata sistem ini bisa dimainkan seperti ini ya. Aku sudah tahu bakal seperti kalian berdua. Paling berbakti ya. Berbakti. Kakak datang. Silakan masuk. Kakak. Ayah angkat, kekuatannya tidak? Changsheng, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu pasti disandera? Dasar bajingan. Suamiku memecatmu, kenapa kamu datang lagi, sayang? Lin Xiao. Masih berani datang ke kantor? Cepat usir dia. Bec. Lihat saja siapa yang berani menyentuh ayah angkatku. Aku mau lihat siapa berani menyentuh ayah angkatku. Li Changsheng. Kena ilmu hitam, ya. Kenapa masih melindungi bajingan ini? Adikmu dibuat takut oleh si sampah. Adik ipar, Yang Gan takut. Kakak iparmu akan mendukungmu. Dengan satu telepon, si sampah itu dipenjara seumur hidup. Letakkan gelasnya, datang ke sini sama kakak ipar. Dengar kata kakak ipar. Cepat tangkap dia. Aku mau lihat siapa yang berani. Chongqing. Jangan terlalu emosional, ya. Pergi. Kamu mau ngapain? Gak ngapa-ngapain. Cuma mau bikin kalian berdua. Lebih mesra ayah. Berani pukul bos kami? Haya dia. Siapa kasih kalian nyali ganggu tamu kehormatan? Dong kecil yang penurut, ya. Beberapa hari lagi ada rapat tender. Kau tahu kan? Tahu. Maksudmu apa, Bang? Kamu jangan ikut-ikut, deh. Ikut meramaikan saja sudah cukup. Wah, sombong sekali bicaramu. Aku bingung cari cara untuk nemuinmu. Ternyata masih bisa hidup di sini. Saya bilang, Pak, standar perusahaan Anda rendah banget. Sekarang ini kucing jalanan pun bisa naik kepala Anda, buang hajat di situ. Omong kosong. Kamu bilang siapa kucing jalanan? Biar dia ngomong. Masih mau pura-pura ya? Kamu sadar gak, kalau kamu cuma pecundang yang dipecat perusahaan, masih mau ikut tender? Kamu sadar diri nggak, seberapa kuat? Kamu tahu nggak undangan tender itu kayak gimana? Butuh aku kasih lihat biar kamu melek? Hah, udah ngomong semua? Belum, aku ada yang ingin disampaikan. Hei bocah. Kasih satu kesempatan buat selamat, angkat kaki dari kota musim semi ini. Perusahaan minuman Yo bisa gerakin Ha, Kamu. kurir Bapak angkat. Aku ini benar-benar pendosa. Semua gara-gara Wang, dia menghasutku melawanmu. Bajingan itu. Hampir saja dia bikin aku kesalahan. Aku akan mencabik-cabiknya. Tunggu sebentar. Courier. Kalau aku minta kalian kumpulkan semua orang terpandang di kota musim semi, kurir, kalian bisa melakukannya, kan? Ya. Hormat kepada ayah angkat. Kakak. Mereka semua sudah berkumpul. Aku tahu. Ada sesuatu yang lupa aku lakukan. Ayah angkat yang baik. Pukulanmu mantap. Terima kasih, ayah angkat. Budi Bezar, Initakan Pernaculupakan. Besok pasti ada tontonan seru.
Aku tidak salah lihat, kan? Pengemis bau? Bagaimana bisa kamu menyelinap masuk? Lin Xiao, pakai baju seperti ini, mau lucu? Apa lupa siapa dirimu? Yang datang ke pelelangan ini minimal bawa dana 10 juta. Punya 10.000 di kantong? Kalau aku jadi kamu, mendingan cepat pergi, biar nggak dipermalukan sama satpam. Hei semuanya. Ayo kemari lihat sini. Di acara pelelangan yang begitu kelas, serius. Ternyata, ada parasit nyelundup. Acara sekeren ini. Pakai baju begitu bisa nyelundup masuk. Kamu nggak ngasih tahu, aku kirain aku masuk kebun binatang. Kalau bukan karena perintah ayah angkatku, aku keluar ngulitin sekarang. Dengar gak sih kamu? Lin Xiao, Cepat pergi sekarang. Cucu, kenapa kamu ngomong sama kakek angkatmu kayak gitu? Nggak sopan. Sekarang mau cari muka sama aku? Terlambat. Satpam. Usir orang gila ini. Bos besar Huang dari Kyoto sudah tiba. Tuan besar Huang dari Kyoto sudah datang. halo, Tuan Hello Tuan Huang. Allô Tuan Wang, salam hormat. Terima kasih atas kerjasama. Halo, Tuan Huang. Saya ini anak dari grup Wang dari Chuncheng. Anda bisa panggil saya Xiao Wang saja. Tuan Huang, saya pacar Wang Xiao. Nama saya Jiang Shan. Seiya Dangar Rada Keributan di sini. Apa yang terjadi? Pak Huang, itu pengantar makanan ini, pengemis bau ini. Hah, dia? Entah kenal satpam bau siapa. Bisa masuk sini buat makan gratis, juga ingin sekalian ambil foto bos-bos besar untuk pamer di media sosial. Pas banget, ya. Tapi akhirnya ketahuan juga sama aku. Anak muda. Ini adalah acara tender proyek, bukan tempat buat kamu makan gratis. Pergi sekarang juga. Jangan paksa saya suruh satpam ambil tindakan. Pak Huang, kan? Saya datang ke sini untuk ikut. Tender. Dengan penghasilan kamu jadi kurir, cuma dapat receh doang. Bos Wang, lihat gayanya yang miskin. Kayaknya dia bahkan nggak ngerti apa itu uang jaminan. Semua orang? Ayo sini lihat. Di kota Chun kita, nggak tahu kapan muncul, kanker, macam ini. Bajunya kayak anak pantai. Kayak orang pemulung tapi masih berani ngimpi buat ngambil proyek miliaran. Bener-bener bikin malu kota Chun kita. Mau ikut tender? Silakan. Tapi nggak semua orang punya kualifikasi. Pertama-tama, kamu harus memenuhi syaratku dulu. Oh, Coba jelasin. Jelaskan apanya? Dasar norak. Ambang batas lelang Tuan Huang itu mulai dari 10 miliar. lihat tuh, bengong kan? Hahaha. Saldo rekening bank bertambah 10 miliar. Saldo rekening bank bertambah 10 miliar. Gak mungkin ada orang yang kirim uang ke orang bodoh ini. Rekening bank masuk 10 juta yuan. Halo. Aku sudah bilang nggak mau pinjam uang. Telepon lagi, aku bakal... Hahaha. Lin Xiao. Kamu sakit jiwa, ya? Orang normal pakai nada dering kayak gitu? Cocok dengan pepatah, ya. Orang yang nggak punya apa-apa suka pamer segalanya. Benar-benar pecundang sejati. Pak Huang, lihat nih. Orang ini, selain suara dering ponsel, pasti nggak punya uang sepeser pun. Ada di sini. Dia cuma datang buat bikin masalah. HEI, NAC. Acara tender keluarga Huang nggak boleh dipermainkan. Seiya Kazi UC 40. Segera Pergida Ricini. Ato Jangan Salakan Seiya Kalobertin Dak Kaza. Tunggu. Biar ayah angkat main sebentar lagi. Kenapa kalian begitu yakin? Saya nggak punya 10 juta, mau bikin drama pendek. Bukannya harus cek modal dulu? Cek modal? Kamu pantas? Dengan aset kecil, masih berani ngomong cek modal? Sekarang aku bantu kamu cek di badan kamu ini. Pasti nggak ada 5.000 rupiah. Soalnya gaji kamu sebulan cuma 4.500 rupiah. Oke, keluarga Huang selalu menghormati aturan. Kalau kamu mau cek modal, aku juga nggak masalah. Biar kamu tahu kenyataan. Pak Wang. Annie. Kenapa?
Hanya 0,003. Apa? Hanya 0,003 rupiah? 3 sen. Lin Xiao. Gimana kamu bisa melakukannya? Hahaha, kartu bank masuk 10 juta rupiah. Cepat matikan nada dering ponsel tuamu itu, malu-maluin. Transfer bank sebesar 10 juta yuan berhasil. Aset Tuan Lin sudah melampaui standar masuk. Apa? Ini tidak mungkin, dia. Dia ayahku. Pasti ini ulah ayahku. Semua aset di kartu milik keluarga Wang. Ini tak bisa dihitung. Tapi, Yuang, memang ada di kartu Pak Lin. Baiklah. Dia punya uang, lalu apa? Proyek butuh sumber daya, koneksi, dan latar belakang. Dia cuma kurir makanan. Kenal berapa orang sih? Coba lihat, siapa di sini yang bukan miliarder dan punya koneksi luas? Lin Xiao, kamu pengantar makanan. Selain itu, apalagi yang Tuan Huang tidak ingin menyembunyikannya. Dia itu mantan pacar saya. Aku paling ngerti dia, biasanya buat hidupin diri aja susah. Dia itu benar-benar nggak berguna. Pak Lin, proyek ini sangat penting. Cuma kenal satu direktur bank. Takutnya nggak cukup, ya? Kamu ini nggak tahu diri. Berani-beraninya duduk di kursi Tuan Huang. Dasar kamu nggak cepat turun sekarang juga. Anak-anakku, katakan pada mereka, apakah saya layak mengambil proyek ini? Anak-anak, kamu pikir kamu Sun Wukong, ya? Ban Cheng Chun saya. Kelompok global saya siap mengerahkan semua sumber daya untuk Tuan Lin. Sumber daya bahan bangunan Zhao ditawarkan untuk melayani Tuan Lin. Logistik San saya siap menyediakan semua sumber daya untuk Tuan Lin, dan industri minuman Yao siap mengikuti Tuan Lin. Tuan Yao. Bukankah kamu bilang kamu mau membantuku? Aku jijik. Menjelat dengan gambol. Kemarin itu aku cuma mabuk, makanya ketipu sama kamu, si imut. Kalian terpengaruh oleh si pecundang. Tuan muda Wang dari grup Wang. Kalian mau mengkhianati keluarga Wang, berani-beraninya menyinggung Tuan. Bocah ini nggak bisa mewakili keluarga Wang kita. Minggir. Tuan Lin. Grup Wang kami. Bersedia mengikuti Anda. Papa, kenapa kamu? Paman Wang. Kamu, Kenapa kamu juga ada di sini? Kamu. Perempuan ini, di pestaku terakhir, kamu tampar aku keras. Kamu tahu rasa sakit yang kamu sebabkan? Ingat ini baik-baik, setiap kali aku lihat kamu, aku akan tampar kamu lagi. Kamu memukul ayahku. semua ini hanya kesalahpahaman, Lin Xiaoyang. Kamu memukul ayahku, juga bukan? Orang baik, Orang. seret anak durhaka ini dan wanita ini keluar dari sini. Jangan mempermalukan diri di sini. Pak Wang tidak seperti itu. Boss Huang. Lihat sekarang, Pak, Pakai saya pantas. mengambil alih proyek ini. Pasti Panta. Proyek pembangunan ulang kota tua di Spring City. Hanya Anda yang cocok. Sikapnya itu masih kurang tulus. Tolong Jangan Tersinggung. T'as dit tout Kezala en Seiya Banyak Kuran Aja. Tidak. Saya ini orangnya. Suka hal-hal aneh. Ah. Nikmat sekali. Kalau Tuan tidak keberatan, Huang bersedia mengangkat Anda sebagai ayah angkat. Kalau dulu saya kenal Anda, kenapa harus repot-repot mengadakan lelang? Semuanya salah saya dan ayah angkat. Kesempatan datang terlambat, baru sekarang bisa bertemu Anda. Hehehe, baik sekali. Aku pergi.
Memang para petinggi ini ide-idenya luar biasa. Kenapa? Kenapa nggak langsung bunuh dia aja? Kalau gitu, aku bisa warisi keluarga Wang, dasar bodoh. Lin Xiao. Aku pasti nggak akan melepaskanmu, Lin Xiao. Tuan Muda, apa Anda lupa Ratu Bawah Tanah? Teruskan. Ratu Bawah Tanah, Yao Qi, Kaisar Dunia Bawah Kota Chun. Di kota musim semi, tak peduli bos besar atau proyek. Mesti melalui Qinji. Kalau tidak, tidak akan bisa tenang. Tuan Muda, Kamu perlu membayar mahal untuk menyuap Qinji. Lalu, Chongqing. Anggur ini ada bijinya. Buruk sekali. Ayah angkat, tenanglah. Aku akan menghisap biji anggurnya dulu, lalu baru aku suapkan ke Anda. Tunggu sebentar. Kamu pakai apa untuk Ayah angkat, masalah besar. Proyek pabrik disiram cat merah, ekskavator dilas mati di jalan raya. Siapa yang berani ini? Berani sentuh proyekku. Sudah tahu siapa pelakunya. Itu Ratu Bawah Tanah, Yao Qin. Yao Qin. Benar. Dia Ratu Bawah Tanah Kota Shin. Dia punya pasukan loyalis, hampir tidak ada yang berani mengusiknya. Minarik juga. Belum pernah coba sistemku ini. Bagaimana kalau untuk wanita ya? Aku sudah putuskan, akan pergi sendiri. Changsheng, gimana ngurus anggur ini? Anda adalah ayah angkat yang mulia bagiku. Apalagi yang glebicocok dangon status anda daripada bibir kesilku? Kak Qin sampai mau ketemu orang macam kamu? Hei, mau ngapain? Lepas sepatu, masuk tanpa alat. Berani kotorin lantai, akan kupotong jari kakimu. Ini apa-apaan sih? Panggil Kak Qin. Kak Qin. Kamu ini Lin Xiao. Kamu ini Lin Xiao. Anak ini lumayan menarik juga. Nggak tahu nanti masih berani sombong nggak? Kak Qin tanya, kamu bisu ya? Kak Qin. Aku mau bicara berdua. Kamu juga pantas. Kalian keluar dulu. Kak Qin. Tayer. Kak Qin. Kamu disuruh oleh Tuan Wang, kan? Di kota Chehan, tak ada yang bicara seperti itu padaku. Julukan Yao Qin, kamu tidak tahu? Wajah cantik seperti ini. Aku benar-benar tidak tega bertindak kasar. Pergi sana. Siapa yang menyuruhmu naik ke sini? Di kota musim semi, belum ada yang berani membuatku mendongak untuk bicara. Kalau begitu aku justru mau mencobanya. Aneh, kenapa saat melihat dia jantungku berdegup begitu cepat? Kenapa kamu begitu baik padaku? Masih terlalu lembut hatimu. Tanganmu terlalu ringan tadi. Baiklah. Si cantik. Kalau begitu, maaf merepotkanmu. Itu Kak Jin. Cepat. Kak Jin. Berani sentuh Kak Jin? Aku akan bunuh kamu. Tuan. Izinkan aku menerima. Mulai sekarang, kota bawah tanah ini milikmu. Pak Huang, di sini. Tuan Wang. Kamu bilang ada tontonan seru. Di mana sih? Tuan Huang, jangan buru-buru. Sebentar lagi lihat, pasti tahu.
Hahaha, ayo jalan. Aneh. Kenapa nggak ada bekas kerusakan sama sekali? Jangan-jangan sudah diperbaiki secepat itu? Tuan Wang. Mana pertunjukan bagus yang kamu bilang? Ini. Bukankah ini Tuan Wang? Angin apa yang membawa Anda ke sini? Lin Xiao. Ya, Mengundang Tuan Huang untuk mengawasi kemajuan konstruksi saya, HMPH. Merapatkan Tuan Wang, ya. Tidak mungkin, ya. Tuan Huang, anak buahku bilang padaku beberapa hari lalu. Lin Xiao. Ratu bawah tanah kota Chun, Yao Qin. Seluruh lokasi konstruksi dilempari ket, bahkan mesin perata jalan dilas mati di pinggir jalan. Semua lokasi konstruksi berantakan. Mana mungkin selesai? kelihatannya progresnya berjalan cukup lancar. Apa jangan asal bicara saja? Ini. HMPH. Pak Huang, saya nggak asal ngomong begitu. Nggak percaya? Nanti. Acara serunya bakal dimulai. Pak Huang, lihat nih. Ratu bawah tanah, Yao Qin. Dari caranya, Anda ngerti kan? Dia itu. Datang buat ngerjain Lin Xiao. Proyek ini dikasih ke Lin Xiao, pasti hancur. Tapi tenang saja. Yao Qin, aku kenal baik. Dia nggak akan menyakiti kita. Hehe. Aduh. Bukan, Kak Qin. Apa maksudmu? Kita sudah sepakat? Cuma 1 juta saja. Gampang menyuap anak buahku. Suruh mereka kerja buatmu. Tuan Wang. Ini sebenarnya ada apa? Pak Huang. Dengarkan saya dulu. Sampah ini. Menyuap anak buah untuk kejahatan di kota lama. Untung mengetahuinya tepat waktu. Kamu bohong. Jelas-jelas itu adalah... Tuan Wang. Kamu salah perhitungan. Lin Bu tidak menghambat jadwal proyek, meski seluruh kota tua diberikan padanya. Keluarga Huang saya akan senang menerimanya. Kamu? Kamu bilang apa? Hehe. Biar aku kasih tahu kamu. Menyinggung keluarga Huangku, akibatnya tetap terhormat. Tapi kalau kamu menyinggung Tuan, keluarga Huangku pasti akan membuatmu hancur tanpa sisa. Kenapa? Kenapa begini? Sayang. Kamu bohong tanpa berkedip sama sekali. Kalau nanti kamu menipuku, aku bahkan nggak tahu. Tuan jahat. Yao Qin gak mungkin bohong sama Tuan. Mana mungkin? Kamu? Seorang kurir biasa, gimana bisa? Tuan Wang. Kamu benar-benar memberiku tontonan yang luar biasa. Hahaha. Lin Xiao. Wang Chao Tian bersumpah kepada langit. Tujuan hidupku ke depannya hanya satu. Lin Xiao. Wang Chao Tian bersumpah kepada langit. Tujuan hidupku ke depannya hanya satu. Tuan Muda Wang, Sebenarnya. aku bisa membuatmu berlutut kapan saja. Dulu kamu telah banyak berbuat baik padaku. Aku harus membalas budi. Merebut istriku dan membuangku ke neraka. Kebaikan besar itu. Aku akan membalasnya perlahan-lahan. Hahaha. Lin Xiao. Membuatku berlutut dan tunduk. 1001 malam. Aku kasih tahu kamu. Meski keluarga Wang hancur lebur, aku tetap akan menyeretmu ke neraka. Kalau aku bilang, di neraka aku juga punya kenalan. Apa yang akan kamu lakukan? Sampah, semuanya cuma sampah. Yao Qin si imut itu. Berani sekali mengkhianati aku. Dan juga Pak Huang, orang tua itu. Iya. Dan juga ayahku. Para orang tua yang masih hidup itu. Kenapa semuanya pergi ke pihak Lin Xiao? Kenapa? Tuan Wang. Tuan Wang. Jangan marah. Cari cara lagi. Cara. Kau suruh aku pikirin cara apa? Dulu karena kamu, si imut menggoda aku. Gak bakal ada urusan sebanyak ini.
Lin Xiao. Kalau gitu, jangan salahkan aku kalau aku gak ramah ya. Kamu, cari orang, bikin Lin Xiao lumpuh. Lumpuh total. Tuan Muda, yakin terus mengikuti Lin Xiao. Kita sama sekali tidak punya kesempatan untuk bertindak. Tidak berguna. Seorang wanita saja tidak bisa diatasi. Untuk apa aku memelihara kalian yang tidak berguna ini? Ada biji anggur, buruk sekali. Menyebalkan. Kamu menindas aku. Lin Xiao, aku tahu aku salah. Bisakah kamu memaafkanku? Lin Xiao. Wang Xiao bukan manusia. Dia pukul, maki, mau jual aku ke klub malam. Wanita ini dulu anggap aku anjing penjilatnya. Dia selingkuh. Baiklah, kalau kau datang, aku akan biarkan kau rasakan juga rasanya jadi anjing. Ayo, dekatkan kepalamu. Biar aku tambahkan buff untukmu. Hahaha. Sampah. Benar-benar percaya wanita ini. Akan berubah pikiran? Hahaha. Aku lengah. Masih ingat malam itu di tempat parkir? Saat aku pakai botol anggur merah buat memukul kepalamu. Dia di samping ketawa senangnya banget. Hahaha. Dasar kamu ini budak Cin, kamu pikir aku bakal balikan? Hahaha. Masih ketawa? Aku bikin kamu berhenti ketawa. Kalau mukul lagi, dia bisa mati. Itu bakal bawa masalah nggak perlu. Bunuh saja. Kenapa? Lagi pula ada orang yang akan jadi kambing hitamku. Tertawa? Aku suruh kamu tertawa, tertawa, tertawa. Hahaha. Tuan Wang. Tuan Wang, kamu bilang akan melepaskanku. Tuan, akhirnya Anda sadar. Chiner Piker. Kupikir kamu tidak akan peduli lagi sama Kina. Selama ini, baru pertama kali ada orang sangat sedih, menangis untukku. Tenang saja, hari itu tidak akan pernah terjadi. Wang Chaotian, sudah saatnya kita bermain-main sebentar. Beberapa hari ini aku tidak melihat ayah angkat. Pasti karena aku selalu bawa pengawal. Ayah angkat tidak nyaman menemui saya. Hari ini tidak bawa apa-apa. Sebentar lagi pasti ada kejutan. Ayah angkat. Panggil leluhur juga tidak ada gunanya. Tahu apa yang harus dilakukan? Siap. Tuan, jangan masuk dulu. Tuan. Jelas sekali, ini ada yang menjebak. Dasar bajingan. Benar-benar tega dan kejam, ayahnya sendiri dijadikan korban. The real off, Tuan. Sekarang, bagaimana? Masalah kecil. Awasi dia. Aku mau cari anak angkatku, butuh seseorang. Tuan. Tuan.
Tuan, Anda tidak apa-apa? Fon. Teman-teman media sekalian. Ayah saya, uang jutaan. Sudah hilang selama 48 jam. Sampai sekarang, tidak tahu hidup atau mati. Menurut informasi yang dapat dipercaya, tempat terakhir dia menghilang. Di depan pintu rumah kurir makanan, Lin Xiao. Tuan Wang. Mencurigai orang bernama Lin Xiao. Berencana jahat terhadap Direktur Wang, kan? Lin Xiao dan keluarga Wang saya. Sudah lama ada dendam. Ayah saya. Sepertinya sudah dalam bahaya besar. Jadi, sekarang, saya mengumumkan. Saya, Wang Chaotian, secara resmi menjabat sebagai penjabat ketua Grup Wang. Apapun yang terjadi, saya pasti akan menemukan kembali ayah tercinta saya. Bagaimana? Aktingku lumayan kan? Tuan Muda. Oscar. Tidak. Seluruh dunia berhutang sama Anda, gelar Raja Akting. HMPH. Tuan Muda, Lin Xiao Sudapulant. Setelah masuk, dia belum keluar lagi. Gak nyangka pecundang itu masih bertahan hidup. Lebih kuat dari kecoa. Gak masalah. Segera beritahu media. Setengah jam lagi. Aku mau pergi cari papa. Ayah angkat. Kau jelas-jelas meremehkan aku, Raja Jutawan. Kau bilang memang menyeretku kembali hidup-hidup dari dunia bawah. Tapi aku benar-benar sama sekali tidak bahagia. Apa salahku, ayah angkat? Katakan langsung. Aku akan memperbaiki. Kenapa kau bertindak sekejam ini? Aku nggak senang banget ini. Bug yang jalan terbalik ini. Bikin pusing juga ya. Baiklah, kalau begitu, ayah akan lebih baik sama kamu. Hehehe. Terima kasih, ayah angkat. Lin Xiao. Keluar sekarang juga. Teman-teman, ke sini. Teman-teman semua, kalian mungkin belum tahu, ayah saya, Raja Juta. Tadi malam pergi sendiri untuk menemui Lin Xiao. Sampai sekarang belum diketahui nasibnya. Teman-teman, kalian harus bantu saya mendapatkan keadilan. Tuan Wang. Bagaimana kamu bisa yakin ayahmu datang mencari kami? HMPH, aku lihat ayahku masuk ke dalam. Jadi aku kirim orang. Selama 24 jam, mengawasi. Seekor lalat pun tak bisa keluar. Jadi ayahku pasti masih ada di dalam. Cepat keluarkan ayahku. Hahaha. Tuan Wang. Yakin kamu melihatnya sendiri? Omong kosong. Kalau kamu melihatnya, kenapa tidak datang dengan ayahmu untuk konfrontasi? Aku. Jangan. Sat Wang Miliar Lari Sendirian. Kamu kirim orang untuk menyerang, lalu menendanginya beberapa. Sekalian aku tidak di rumah. Bawa uang ke rumahku untuk menjebakku. Hari ini panggil media lagi. Kamu bukan bisa mewarisi grup Wang, tapi bisa dengan mudah menyingkirkan aku. Aku benar kan Tuan Muda Wang? Omong kosong. Maksudmu, aku. Aku menyerang ayahku sendiri? Tuan Muda Wang memang kejam. Apa yang tidak bisa kamu lakukan? Aduh. Teman-teman, dua iblis ini sekarang ingin menimpakan kejahatannya pada saya. Menyalahkan saya. Ayah saya. Lainnya, Perkiraan saya, keadaannya sudah sangat berbahaya. Ayah. Kalau sesuatu terjadi pada ayah saya, tidak akan saya maafkan. Sama sekali tidak. Seseorang masuk dan periksa untuk saya. Pergi. Kenapa diam? Cari. Bukan. Ayah. Papa. Papa.
Ayah, kamu masih hidup. Luar biasa. Ketua Wang masih hidup. Kaget enggak? Kejutan enggak? Kejutan, kejutan. Ayah. Kenapa ayah pukul aku? Aku datang menyelamatkan ayah. Kau datang menyelamatkanku? Kau dulu menyuruh orang menyergap aku di taman. Takut aku tak mati. Malah memukulku belasan kali lagi. Ha? Lalu melemparku ke rumah Tuan Lin, mau menjebak dia. Kau masih punya muka bilang datang menyelamatku? Kau benar-benar tak tahu malu. Ha? Ayah. Saya, Ingat untuk follow ya. maafkan saya, beri saya kesempatan lagi, saya pasti akan berubah. Kasih kamu kesempatan. Dengar baik-baik. Warisan keluarga Wang kita. Lebih baik saya buang. Daripada saya tinggalkan sepesepun untukmu. Mulai hari ini, kamu tidak ada hubungan dengan keluarga Wang. Mulai sekarang, aku juga tidak mau lihat kamu lagi. Cucu kesayanganku, semuanya sudah terbongkar. Masih ada pesan terakhir? Hahaha. Real. Kalau begitu, jangan biarkan seorang pun lolos. Orang-orang, kemari, serang. Jangan sisakan satu pun. Bilang serang, pada tuli. Tuan Muda Wang. Orang-orangmu yang payah itu sudah dibereskan oleh anak buahku. Kamu. Kalian. Ayo, ayo, maju. Ayah, kau sudah memaafkanku ya? Pergi. Pergi kau, Bayingan. Hehehe. Ayah angkat. Tendangan barusan benar-benar memuaskan. Kalian semua tunggu saja. Pak. Proyek konstruksi di kota Chun berjalan sangat lancar. Semua berkat ayah angkat baruku, Tuan Lin Xiao, yang membantu. Dia di kota Chun, sungguh luar biasa hebat. Hitam dan putih. Semuanya menghormatinya sebagai tamu kehormat. Punya kemampuan seperti ini, mengakuinya sebagai ayah angkat. Tidak rugi juga. Kamu melakukan ini dengan sangat baik. Proyek di kota musim semi berhasil dilakukan. Pewaris grup itu adalah kamu. Oh ya, satu lagi ada ini. Saya mau bersama ayah angkatmu ini. Jadi teman. Baiklah. Tuan Muda. Yang kau suruh selidiki, seseorang bernama Lin Xiao, dia seorang pengantar makanan. Tapi di kota Chuncheng, dia memiliki grup besar, perusahaan, dan bank semuanya mengikuti perintahnya. Dia jelas bukan sekadar pengantar makanan biasa. Lolos jaringan Huang di Kyoto. Benar-benar bukan orang biasa. Pergi. Siapkan mobil ke kota musim semi. Baik, Tuan Muda. Masih perlu apa lagi? Peo Daging Happy Eating. Tangkap pencuri, tangkap pencuri. Berhenti. Jangan sampai kutangkap. Berhenti kau. Jangan sampai aku menangkapmu. Lari terus. Coba lari lagi kalau bisa. Ampun, tolong. Aku benar-benar, Aku hampir mati kelaparan. kumohon, ampuni aku. Berani-beraninya kau mencuri barangku. Ah, terima kasih, terima kasih. Bos, kami ingin bertemu dengan, ayo jalan. Masak. Cepat jalan. Ayah angkat. Hehe, tekanan ini cukup, kan? Mau coba satu? Leci tanpa biji. Aku kupasin sekarang. Nggak jadi. Nggak makan? Hehe. Tidak mau makan. Ayah angkat. Ketua direksi perusahaan kami, Tuan Huang yang terhormat ingin berteman dengan Anda. Sekarang sedang menunggu di luar. Amo. Silakan masuk, silakan masuk. Anda pasti Tuan Lin yang legendaris. Sangat terhormat bisa bertemu Anda. Ayah. Salah. Ini ayah angkatku. Tiarlah.
Dia itu ayah angkatmu. Ayah. Dengar dulu kata-kataku. Ayah angkatku. Kamu anggap bocah ingusan ini sebagai ayah angkat? Apa otakmu keseret pintu ya? Aku tidak izinkan Anda bicara begitu tentang... Diam. Kamu masih punya harga diri nggak sih? Nuka keluarga Huang. Semua udah kamu bikin malu. Ayah angkatku di kota Chun punya koneksi luas dan sangat sayang sama aku. Kalau aku panggil dia ayah angkat, bikin malu Huang kenapa? Diam kamu. Lihat saja kalau aku nggak hajar kamu sampai mati. Tenang dong, jangan emosian. Hati-hati nanti stroke lo. Ternyata kamu masih punya sedikit sopan santun. Tapi kalau kamu mau aku, anak bodoh ini, mengakui kamu sebagai ayah angkat, itu mimpi di siang bolong. Kalian berdua, keluar dulu. Baik. Aku tidak peduli apapun. Cara licik yang kamu gunakan. Segera hentikan sekarang juga. Meskipun kamu punya kekuatan sehebat apapun, kamu tetap harus tahu sopan santun, kan? Keluarga Huang di Kyoto adalah salah satu keluarga elit terkemuka. Kamu pikir kamu bisa memanjat tingkat kami? Kamu mungkin sedang bermimpi. Sopan santun? Aku mengantarkan makanan bertahun-tahun. Hal yang paling aku pahami adalah sopan santun. Tapi sekarang, kekuatan aku nggak mengizinkan aku untuk bersikap sopan. Kamu hanya seorang pengantar makanan. Orang bodoh ini, dia malah mengangkat seorang pengantar makanan jadi ayah angkat. Gimana bisa seperti itu? Maksud kamu apa? Nggak apa-apa. Kamu sudah tua, tinggal tulang belulang saja. Aku bakal turuin tanggon pelin. Apa maksud kamu? Kalian bisa masuk. Pak. Anak durhaka, berlututlah. Pak. Apapayong gondak attaquant. C'est Aduh. Kenapa kamu berlutut padaku? Balik badan. Kamu balik badan. Apa kualifikasimu? Berani sekali mengakui Tuan Lin sebagai ayah angkat. Aya, Anda sais-tu jus? Jangan hanya sebagai ayah angkat, bahkan kalau kamu mau angkat kakek atau angkat paman. Itu adalah berkah besar bagi keluarga Huang kita. Neiman. Karena kamu bisa mengenal Tuan Lin. Dan berjasa besar seperti ini. Saya imamkan. Urusan di kota Chuncheng tidak perlu kamu urus lagi. Saya dengan resmi mengangkatmu. Untuk pewaris keluarga Huang kita. Ayah. Tenang saja. Aku pasti tidak akan mengecewakan Anda, hahaha. Tuan Muda Huang. Tentang masalah Lin Xiao. Semua sudah saya ceritakan kepada Anda. Kalau dipikir-pikir, bukankah dia cuma pengantar makanan biasa? Dia mau mendekati keluarga Huang kita? Benar, Huang. Huang Xiao, itu Lin Xiao, dia benar-benar sampah. Tidak tahu kesempatan, ayahku. Begitu melindunginya. Kota Chun itu, kau pasti tahu posisi keluarga Wang kami. Kau tahu, kan? Para tokoh besar teman ayahku. Mereka semua berlomba mendekati. Itulah yang membuat sampah itu jadi begitu sombong. Sepertinya aku benar-benar terlalu melebih-lebihkannya. Mau balas dendam nggak? Mau dong, sampai ke bawah mimpi aku mau. Kalau gitu, pergi aja. Aku bantu kamu.
Nggak heran ini villa tamu penting. Gerbangnya lebih berkilau dari uang 100 juta. Ayo cepat kita lihat rumah baru kita. Apa kamu sudah gila? Tempat ini juga bukan untukmu. Letakkan makanan di sana. NH. Ada satu lagi. Camus suda jadi penipu ketiga hari ini yang bawa kunci palsu. Kamu meremehkan siapa sih? Tuan saya punya banyak uang. Rumah terbaik di sini milik tuan saya. Adik kecil. Aku bisa memaafkan ketidaktahuanmu, tapi kawasan villa ini namanya Kebangkitan Naga. Tidak semua orang kaya bisa tinggal di sini, paham? Di Kawazan Villalin, Panguni Disbu, Kayareya. Di villa Kebangkitan Naga, penghuninya disebut penguasa Ngerti maksudnya? Kamu meremehkan orang. Anak si Wan ini lumayan berbakti juga ya. Menempatkanku di sarang orang-orang besar. Baiklah. Kami tidak mau mempermasalahkan. Ayo pergi Ham. Biar aku saja. Apa yang terjadi? Manager. Ada yang coba masuk pakai kunci palsu. Aku akan usir mereka. Aku mengerti keinginan berhubungan dengan kalangan atas, tapi aturan adalah aturan. Ini kompleks villa mewah. Bukan sembarang orang bisa masuk. Cepat sadar. Pulang saja. Tiba-tiba aku ingin sekali melihatmu. Dengan sikap yang benar-benar tulus. Juan Kessel. Villa yang kamu belikan untukku, aku nggak bisa masuk. Boris Sendiri. Apa? Dasar bajingan kecil ini, ayah angkat. Tunggu sebentar. Saya akan segera ke sana. Wah Xiao Wan. Kamu bicara tentang Pak Wan dari Chun Cheng Property, kan? Wah. Maaf kalau saya terlalu blak-blak. Akting Anda ini sangat cocok buat main film. Maksudnya film yang pendek genre pera. Pernalia sont bons. Bellum Pernalia ne Cabegini. Berani menghina Tuan Wan. Percaya nggak, saya akan patahkan kaki anjingmu. Bagaimana saya mendidik kalian? Ini kompleks Villa Muakita. Terhadap penjamis atau anjing. Kita tetap harus sopan. Supaya tidak merendahkan Tentu saja, ketemu yang bandel nggak mau berubah. Saat diperlukan, boleh pakai cara yang lebih tegas. Oke. Dengar nggak? Kasih kamu waktu 10 detik buat, kalau nggak, tanggung sendiri akibatnya. Esai. Tuan, beri 2 menit. Saya bikin 3 bocah ini sujud panggil kamu papa. Nggak perlu. Saya mau mereka manggil kamu nenek. Pengantar makanan bau. Percaya nggak, aku patahin kakimu. Lihat siapa yang berani coba. Aduh. Pak Van. Pak Wan datang. Pak Wan, kenapa Anda datang kemari? Pas Pak Wan datang. Iya. Barusan tukang antar makanan itu bawa kunci palsu, mau nyelinap masuk ke villa kita. Kunci palsu? Ipsilona, Pak Van. Harusnya pemilik terhormat. Tanpa sengaja, membiarkan kunci villa dilihat oleh rakyat kecil. Belakangan ini, sering orang licik membuat kunci palsu. Masuk Villa untuk berkenalan dengan pemilik term. Tapi jangan khawatir, semua sudah kami cegah. Kami Mansgamereka, Tapiari Inyada Satuyong Taktautaku. Diamangina Kami Saja Sudaketer Laluan. Diamangina Anda Juga. Mengatakan Anda anaknya. Panta, Kami tidak terima. Aku bermaksud baik ingin membiarkanmu pergi tanpa terluka. Tapi kamu sendiri yang cari masalah. Ayah angkat, maaf, aku datang terlambat. Bikin ayah menderita. Sudah, bangunlah, bangun. Aku tidak menyalahkan. Terima kasih, ayah angkat. Ayah angkat. Saya akan pecat 3 bajingan itu sekarang. Tidak perlu. Mereka bertiga cukup diandalkan. Saya juga akan tinggal di sini, kan? Biarkan kurir makanan tetap di sini. Kurir makanan. Tapi tadi saya memang agak menyombong. EM, Selamation, Nenek. Cucu baik. Kurir makanan, masuk saja. Silakan masuk, Pak.
Tapi aku tetap suka sikapmu barusan yang begitu angkuh. Tuan terhormat, selamat datang di... Hey, Allô? Apa? Ayah angka. Pessanen Makanen. Pemasok untuk proyek kerjasama. Tiba-tiba saja, semua membatalkan kontrak. Pessanen Makanen. Nggak jadi lihat villa. Kurir makanan, pergi. Mari kita lihat Ada. Ok. Oh, Silakan. Sampai jumpa, pemilik rumah. Ayah angka. Pabrik bahan yang bekerja sama dengan area proyek kita tiba-tiba berhenti pasokan dalam semalam. Pasti ada yang bermain di belakang ini. Kamu tahu siapa itu? Saya harus akui, yang punya kemampuan itu. Saya benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain. Bicara soal harimau datang, ayah angkat. Ini adikku yang bersaing denganku soal hak waris. Kamu kesini untuk apa? Tentu saja untuk melihat siapa orang hebat yang membuat kakak baikku rela jadi anak angkatnya. Jangan-jangan cuma pengantar makanan ini? Aku bilang, Bang. Kalian berdua jangan-jangan... Hei, bicara sama aku harus sopan. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Nggak segan-segan ngajarin kamu apa itu sopan santun. Kejadian di pabrik bahan itu. Itu kerjaan kamu kan? Boka. Jangan kira kenal sama bos Huang bisa langsung naik kelas. Air keluarga Huang kami ini. Bukan air bisa disentuh orang rendahan seperti... Kalau kakek tahu bahwa kakak sulungku mengakui seorang kurir makanan sampah jadi ayah, kamu tahu akibatnya? Pertama. Kulitnya akan dikuliti. Kedua. Kamu akan dihapus dari muka bumi ini. Hahaha. Tuan Muda. Orang di bawah sudah melihat mobil tuan besar. APA. Kakak. Aku benar-benar penasaran gimana tuan besar bakal menghadapimu setelah melihat kondisi berantakanmu ini. Pasti bakal seru banget. Hahaha. Bocah ini. Sepertinya belum tahu. Tuan besar sudah bertemu dengan ayah. Yang paling aku khawatirkan sekarang bukan itu. Masalah di pabrik bahan. Pasti anak ini yang di belakang bikin ulah. Pabrik-pabrik itu, takut pada kekuasaan keluar, sedikit ancaman, langsung nurut mereka. Kelihatannya. Aku harus keliling semua pabrik satu persatu. Lebih baik aku langsung pergi sendiri. Sekali tuntas, beres semua. Saat ayah datang. Lihat kakakku menganggap musuh sebagai ayah. Harus patahkan kakinya. Tapi itu masih belum cukup. Tuan muda, rencana apa lagi? Kamu pergi. Siapkan sebuah lelang. Bawa semua barang antiku untuk dilelang. Siap, Tuan Muda. Tuan Muda. Itu barang-barang yang Anda curi dari rumah, kan? Kamu bisa nggak ngomong yang benar? Barang dari rumahku sendiri. Mana bisa disebut mencuri? Cepat pergi. Bec, Tuan Muda. Tapi, tuan muda, Baron Kesayangan Tuan Beza. kalau ketahuan, dijual lelang. Yang kecil dan lucu ini. Tentu pakai nama kakakku. Kalau tuan besar tahu, dia pasti pikir kakakku yang mencurinya. Mengerti, kan? Luar Biasa Serda, Tuan Muda Onda Saint-Gubijak. Ada apa ini? Area pabrik dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan. Ayah angkat, kantor kepala pabrik di sana. Saya antar Anda. Siapa orang gila keamanan? Paman. Ayah angkat, saya datang membicarakan sesuatu. Ayah angkat apa? Kamu ini seorang laki-laki sejati, kenapa sembarangan panggil ayah angkat? Masih ada harga dirimu nggak? Hehehe, ayah angkat. Bagaimana kekuatan saya? Bilang aja langsung. Kenapa pasokan terputus? Proyek di kota musim semi. Ayah angkat.
Ini bukan salah saya. Beberapa waktu lalu, ada anak muda bermarga Wang, katanya dia pewaris grup Wang. Dia bayar 2 kali lipat buat beli bahan dari pabrik kita. Saya nggak tahu itu urusan bisnis Anda. Kalau tahu itu urusan Anda, 2000 kali lipat pun saya nggak bakal jual ke dia. Tuan muda, ternyata benar-benar kecoa yang nggak bisa mati ya. Sepertinya, sudah saatnya kita menyelesaikannya sekali untuk selamanya. Oh. Gimana sih nyetirnya? Tuan, orang menghentikan mobil di... Siapa yang berani menghentikan mobil saya? Pak. Hahaha aku. PAK. Hehe aku. Pak, Kok Bapak ke kota musim semi? mau ketemu kakak besar. Kakak besar Bapak? Wah, tempet kecil begini ada orang sehebat itu ya. Pak. Bapak harus ajak aku kenalan sama paman itu. Dia dinas luar, kamu nggak ketemu dia. Kamu ke kota musim semi buat apa? Mau bikin rusuh proyek kakakmu ya? Mana berani, Pak. Saya dengar di kota musim semi ada acara lelang besar-besaran. Tahu Bapak suka barang antik, jadi saya kepikiran cari 2 barang buat Bapak. Lumayan, masih punya rasa bakti juga kamu. Tidak apa-apa, belajar yang benar dari kakakmu. Jangan keluyuran terus tiap hari. Oke, Pak. Itu acara lelangnya. Mulai kapan? Besok. Pak, Bapak mau pergi. Saya bisa uruskan undangan untuk Bapak. Lihat, pilih barang untuk kakak saya. Ayo. Ayah angkat. Jangan khawatir. Pabrik saya juga pabrik ayah. Asalkan ayah beri perintah. Anda butuh berapa banyak bahan? Saya siapkan berapa banyak bahan untuk Anda? Baiklah. Hei, Bapak angkat. Ayah saya berkata, hari ini akan menemui Anda. Saya juga dengar. Dia mau di acara lelang itu. Membelikan Anda beberapa hadiah pertemuan. Acara lelang, ya? Kedengarannya seru sekali. Aku juga mau ikut. Tuan, akhirnya Anda kembali. Lihatlah dirimu. Mana ada lagi gaya kakak besar seperti dulu. Tuan, Ayah angka. Hmm. Anda ingin bersenang-senang di lelang. Saya siapkan kartu emas khusus untuk Anda. Ada 5 miliar di dalamnya. Suka apa, langsung tawar saja. Bagus. Memang kamu punya selera. Sayang kecilku. Lihat kalau suka apa. Pilih saja. Pesanan Macanan datant. aku mau beli seluruh ruangan ini. Ah. Belly. Tuan muda. Semua tamu VIP di ruang itu sudah diatur. Dengarkan aku baik-baik. Seluruh kota Chun. Satu-satunya orang yang dipanggil kakak oleh Tuan Besar. Hanya orang yang ada di ruang itu. Makanya aku mengeluarkan banyak uang untuk mengundangnya ke sini. Pastikan melayani baik. Ya, Tuan muda, tenang saja. Aduh, Tuan muda, tukang antar makanan bau. Kok masuk? Dengan kakak saya di sana, dia memang bisa datang sesukanya. Tapi nggak apa-apa. Ayah ambil kesempatan ini. Buat habisi mereka semua. Bukannya ini si bos besar Lin, nggak nyangka, pakai jas sewaan ini. Kelihatannya jadi rada, Ada APA? Hai. nggak ada tempat duduk nih. Mau cari ribut ya? Kalau ada yang mukul, itu urusan tapi, saya belum mau ngerusak acara lelang yang seru ini. Biarin aja dia, teriak-teriak sebentar lagi. Ayo sayang, kita ke lantai atas. Berhenti. Kamu punya berapa nyawa sih? Berani masuk ke kamar VIP di atas. Jadi, Tuan Huang, coba katakan, kamar VIP di atas itu, gunung pisau ya? Atau lautan api? Kamu harus hati-hati, ya?
Kamar VIP di sebelah kanan itu ada Huang Jialuo, Presiden Grup Huang Kyoto dan Kepala Keluarga Huang. Kepala keluarga Huang datang. Kepala keluarga Huang. Dia juga. Ayahmu itu. Lalu yang satunya? Yang satunya adalah penguasa kota musim semi, sampai keluarga Huang pun harus memberinya 3 kali hormat. Aduh. Mau pergi ke tempat ayahmu, tapi setelah mendengar ceritamu, Emil. tiba-tiba jadi nggak enak. Kamu. Berani-beraninya kau menyinggung kepala kota. Baiklah. Aku mau lihat, apa kamu benar-benar punya 9 nyawa. Ayah. Anda datang. Ayah. Ada sesuatu yang harus aku bilang kepada... Kenapa? Aku sudah tahu identitas kakak besar yang kau maksud. Aku menghabiskan uang untuk mengundangnya. Hasilnya dihancurkan oleh seorang pemalas. Semua di sini bisa menjadi saksi. Ruangan di sebelah kiri, kakak besar Anda, paman saya, ada di sana. Tapi si pemalas tidak dengar. Sekarang dia sudah di dalam. Ayah, cepat naik dan lihat. Kalau tidak, bagaimana kalau dia marah pada paman? Keluarga Huang bisa ikut kena imbasnya. Berani sekali. Aku mau lihat siapa yang berani sebesar itu. Berani cari masalah sama kakakku. Lin Xiao. Kali ini aku mau lihat bagaimana kau... Ayah. Kenapa belum ada kabar? Ayah. Gimana Mendengus. Apa gunanya bersikap berani? Ia dengan patuh berlutut di depan kakak laki-laki saya dan memijat kakinya. Syukurlah. Aku hampir merusak kesenangan kakakku. Dia adalah lawan tangguh. Aku tidak sangka dia hanya banyak bicara. Bagaimana jika Jean Bukazar? Di hadapan orang penting itu, kamu tetap harus mengalah. Buat dia berlutut. memijat kaki pamanku? Ini benar-benar terlalu murah untuk dia. Tuan muda memang jenius. Tuan wali kota ini ternyata benar-benar kakak kandung tuan besar ya. Terima kasih atas kehadiran para tamu. Acara lelang resmi dimulai. Barang lelang pertama, porselen biru putih zaman Kaisar Qianlong. Harga pembukaan, 500 juta. Kenapa botol ini terlihat begitu familiar? Saya tawa 550 juta, 600 juta. Sayang. Suka botol ini? Botol tidak bisa dimakan juga tidak bisa dilukis. Tidak suka. 700.000. 1 juta, 1 juta. ITU tuan besar. Tamu di kamar nomor 2 menawar 1 juta. Tamu di kamar nomor 2 menawar 1 juta. 1 juta, sekali. 1 juta 2 kali. Terjual. Ini benar-benar yang aku hilangkan. Ini barang lelang kedua, karya asli Shen You zaman dinasti Ming. Gamba rue Marin Puandong. Harga pembukaan, 2 juta. Silakan tawar. Gambar rumah rumput Wandong milikku. Periksa sekarang. Lihat lelang ini, siapa yang menyelenggarakannya. Ayah. Lukisan ini juga membosankan sekali. Kamu ini nakal sekali. Susah sekali memuaskanmu. Aduh. Asal itu hadiah dari apapun itu aku pasti suka. Itu kan jadi nggak seru. Tidak apa-apa, kita lihat lagi. Aku tawar 3 juta. 4 juta. Nomor 2 tawar 4 juta. Tawar 7 juta. 10 juta. Kamar nomor 2 tawar 10 juta. Siapa yang sebek itu? 10 juta sekali, 10 juta 2 kali. Deal. Benar-benar rela. Mengeluarkan uangnya. Ini lukisanku, Tuan. Diselidiki. Lelang kali ini diatur oleh Tuan muda. Dasar bajingan. Cepat panggil dia ke sini. Tuan. Apa ini Ada salah paham. Salah paham apa? Kalau bukan karena aku datang ke Chun City, aku tak akan tahu kemana perginya barang antikku. Cepat pergi. Ayah. Barang lelang ketiga adalah salah satu highlight dari acara ini, kalung berlian bintang Laut Selatan. Harga awal 5 juta. Ini benar-benar mahal.
Kalung ini, saya akan bayar 2 miliar untuk memilikinya. Ternyata si imut ini berhasil mencurinya. Ruangan nomor 1. 5.100.000. Kakak mau kalung ini. Saya tawar 6 atau 8 juta. Saya tawar 15 juta. Semua. Jangan berebut. Saya tawar 200 juta. 200 juta. MC, antar kalung itu ke ruang nomor 1. Semua. Lelang sampai di sini saja. Tuan Huang punya urusan keluarga, mohon kalian pergi sendiri. Sudah selesai, ayo pergi. Tuan Besar Huang sudah bicara. Pasti tidak ada harapan lagi. Ayah, Kamu anak durhaka. Beri aku lututmu. ayah. Aku salah apa? Salah APA. Apa yang terjadi dengan acara lelang ini? Beranti. Kalian berdua benar-benar berani. Berani-beraninya mencuri kalung Tuan Wali Kota. Dasar lucu. Pasti mencurinya saat Tuan Wali Kota sedang tidur. Cepat lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Kalung seharga 2 miliar untuk Wali Kota, berani kamu curi. Kalau kamu nggak mati, siapa lagi yang mati? Ayah. Dia ini, lucu ini, dia yang mencuri hadiah Tuan Wali Kota. Ayah. Kalung itu dicuri oleh si kecil. On a pu culser. Kamu. Ayah, Aku memang pukul kamu. Kakak, anak durhaka ini. Buta mata dan hati. Bagaimana kita atasi dia? Semua terserah dirimu. ayah, ayo kita berdiri. Saya baru saja mencari tahu semuanya. Semua barang antik Anda, itu semua dicuri oleh adik Anda. Saya punya bukti video dia. Tapi dia tetap adik saya, jadi saya menyembunyikannya dari Anda. Kamu ini, anak manis. Seharusnya aku tidak pernah melahirkanmu. Pergi kamu, keluar dari keluarga Huang. Aku tidak mau melihatmu lagi selamanya. Huang Xiao. Aku sangat mengerti perasaanmu. Karena aku juga pernah menderita seperti ini. Kecoa kecil. Kamu memang benar-benar gigih ya? Kamu siapa? Ini adalah keluarga. Keluarga besar Huang yang kamu bilang itu, bukannya tetap berlutut di depan kurir bau ini? Berani sekali kamu. Kamu, Wang. Mau apa kamu, memberontak? Tuan Huang, kamu bilang aku boleh lakukan apa saja? Sekarang aku mau habisi kalian semua. Lalu ambil barang antik ini, bangkit kembali, dan berdiri sendiri. Dasar bajingan, berani-beraninya kamu menipuku. Ayah, dia. Kalau dipikir-pikir, sepertinya dari awal sampai akhir, aku belum pernah menyerangmu, ya? Lin Xiao. Sans pas. Bodoh. Orang bodoh pengantar makanan. Masih mau tampar aku. Kamu mungkin sampai sekarang belum paham situasinya. Ayo, ayo. Aku biarkan kamu tampar. Tunggu dulu. Ayah. Kenapa baru sekarang tampar aku? Anak ini sudah menunggu lama, tahu. Manis kecil. Menyebalkan. HMPH. Xiaoyan ya. Apa? Bisa bikin mereka normal gak? Tentu saja bisa, asalkan ayah angkat. Sebaliknya panggil. Panggil orang yang mau kembali normal, ayah angkat. Dia langsung bisa kembali normal. Kalau ceweknya gimana? Panggil tuan lah. Yanggan. Ayah angkat. Ingin gadis kecil ini kembali normal? Tidak boleh. Kalau dia pulih. Bagaimana kalau dia membunuhku? Ah, tidak. Xiaoyan ya. Kamu bilang, karena ada keberadaanmu. Apakah ada Kaisar Giok? Tentu saja ada. Otanggu. Ayah angkat. Kamu mau ngapain?